Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas terkait latihan soal pemantulan pada cermin. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 60 cm. Hitunglah letak bayangan dan perbesaran bayangan dari sebuah benda yang diletakkan di depan cermin dengan jarak 20 cm dan gambarkan diagram sinar untuk mengetahui sifat-sifat bayangan. Baik, kita kerjakan dari yang diketahui dulu. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui adalah jari-jari kelengkungan, berarti R itu sama dengan 60 cm. Kemudian kalau kita mau mencari fokusnya, berarti fokusnya itu adalah jari-jari kelengkungan dibagi 2. Berarti sama dengan 60 cm dibagi 2. Sama dengan 30 cm. Baik, yang diketahui lagi yaitu jarak benda ke cermin. Jarak benda ke cermin itu S sama dengan 20 cm. Yang ditanya adalah berapakah jarak bayangan, berarti S absennya, dan jalannya sinar. Baik, kita selesaikan dari mencari jarak bayangan. Jarak bayangan menggunakan persamaan seperti biasanya 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 1/F. 1/S berarti 1/20 cm ditambah 1/S absen sama dengan 1/30 cm. Kemudian 1/S absen sama dengan 1/30 cm dikurangi 1/20 cm sama dengan 1/S absen. Ini sama-sama dijadikan 60 cm, berarti di sini kalikan 2, di sini kalikan 3 dibagi 60 cm. Hasilnya sama dengan 1/S absen sama dengan min 1/60 cm. Berarti S absennya itu sama dengan min 60 cm. Kenapa di sini minus? Kalau minus berarti dia ada di belakang cermin. Terletak di ruang 4 berarti ya. Kalau di belakang cermin, pada cermin cekung itu adalah ruang 4. Baik, ada yang banyak yang masih bingung. Kita lihat bagaimana menggambarkan jalannya sinar. Kita gambarkan cermin cekung. Kalau pada cermin cekung itu ada ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Jadi ini ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Ruang 1 itu dibatasi oleh fokus. Kemudian ini jari-jari kelengkungan. Fokusnya itu di sini sama dengan 30 cm. Kemudian jari-jari kelengkungannya sama dengan 60 cm. Kemudian bendanya berarti di sini ruang 4 ya. Bendanya itu 20 cm, berarti terletak di ruang 1. Di mana? Ini kita bagi 3, ini 10, ini 20, berarti terletak di sini. 20 cm bendanya. Kemudian bagaimana cara menggambarkan jalannya sinar? Kita mulai dari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang. Jangan lupa sinarnya itu melewati bendanya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ingat ini ada tanda panahnya di sini. Dipantulkan melalui titik fokus. Berarti dipantulkan melalui titik fokus di sini. Nah, ini jalannya ke sana. Kemudian ini dilanjutkan ke sana. Karena bendanya nanti ada di ruang 4. Kemudian yang kedua,
sinar datang melalui titik fokus karena bendanya di sini, titik fokusnya di sini, berarti kita bisa mulai dari sini. Ini ke sana ya arahnya. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, berarti di sana. Arahnya ke sana, cuman ini dilanjutkan ke sana. Kemudian sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, berarti ingat sinarnya tetap melewati bendanya ya. Ini anggap melewati bendanya. Berarti ini ketemu di satu titik. Nah, ini bayangannya. Bayangan. Ingat ini sinarnya ke sana dan ke sana. Berarti bayangannya ada di ruang 4. Perbesarannya berarti bisa kita hitung dari M sama dengan minus S absen dibagi S. S absennya adalah ini enggak ada minnya ya. 60 cm, ini min dibagi 20 cm. Berarti perbesarannya adalah 3 kali. Kemudian sifat bayangannya berarti karena dia terletak di belakang cermin, berarti dia tegak, maya, diperbesar. Baik, itu penyelesaian untuk soal yang kedua. Cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 40 cm. Tentukan letak bayangan maya dan perbesaran untuk benda dengan jarak benda 30 cm di depan cermin. Berarti kita mulai dari penyelesaian soalnya. Yang diketahui apa saja? Diketahui berarti jari-jari kelengkungan pada cermin cembung adalah 40. Ingat, pada cermin cembung karena terletak di belakang cermin, maka jari-jari kelengkungannya negatif ya, berarti 40 cm. Untuk mencari fokusnya berarti jari-jari kelengkungannya dibagi 2. Berarti min 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Kemudian bendanya berada di 30 cm di depan cermin. Penyelesaiannya berarti 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 1/F. Ingat, fokus pada cermin cembung itu negatif, berarti jangan lupa di sini negatifnya ya. Berarti di sini 1/30 cm ditambah 1/S absen sama dengan 1/-20 cm. Berarti 1/S absen sama dengan min 1/20 cm dikurangi 1/30 cm sama dengan 1/S absen. Ini sama-sama dijadikan 60, berarti di sini 3, di sini 2. Bagi 60 cm. Berarti 1/S absen sama dengan min 5 dibagi 60 cm. S absen berarti 60 cm dibagi min 60 cm dibagi 5. Berarti hasilnya berapa? 60 dibagi 5 itu berarti 12. Min 12 cm. Min berarti ada di belakang cermin. Baik, Ibu hapus dulu ya karena tulisannya kurang jelas ini.
ini di belakang cermin. Nah, bagaimana jalannya sinarnya, kemudian sifat bayangannya, maka kita bisa cermin jembung ya, seperti jembung. Fokusnya ada di belakang. Berarti tapi juga ada fokus bayangan di sini untuk memudahkan. Nah, diketahui fokusnya berarti sama dengan 20 cm. Kemudian bendanya terletak 30, berarti kalau ini 20 berarti terletak di sini ya, 30 cm. Sinar-sinar istimewa pada cermin jembung yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Ingat, ini dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, berarti dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Di sini ya. Ke sini. Tapi ini diteruskan ke sana. Kemudian sinar datang menuju jari-jari pusat gelenggungan. Berarti pertemuan titiknya ini yang disebut dengan bayangan. Nah, sifat bayangan pada cermin jembung itu maya ya, karena ada di belakang cermin, tegak. Ini diperkecil. Karena kalau kita lihat S-nya 30, S absennya min 12. Bisa kita buktikan dengan mencari perbesarannya. S absen dibagi S sama dengan min 12 cm dibagi 30 cm. Berarti sama dengan, kalau sama-sama dibagi 6 berarti ini 2/5. 2/5 itu sama dengan 4 ya, 0,4 kali. Jadi inilah penyelesaian 2 soal yang kemarin Ibu berikan. Baik, semoga bisa dipahami.